Shalom adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan. Wah, senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, walaupun kita berada di rumah masing-masing, kita patut mengucap syukur karena kita masih boleh beribadah kepada Tuhan walaupun di rumah kita masing-masing. Yang penting hati kita tertuju kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan pastinya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, mengucap syukur Bapa karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau menutup bungkus kami, menyertai kami, sehingga kami boleh ada di sini. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan beribadah sekolah minggu secara online, biarlah Engkau tutup bungkus kami, Roh Kudus-Mu yang bekerja. Biarlah hati kami, pikiran kami, jiwa kami boleh tertuju kepadamu. Dan kami rindu Engkau memimpin kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sekolah minggu hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan ya. Kita mau angkat satu pujian kita yang berjudul Ku Mengasihi Tuhan dan Sesamaku. Kita sambil belajar ya. Nah, nanti boleh sambil diikuti. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya selama-lamanya. Yesus disalib mati bagiku, hapuskan segala dosaku, dan jadi anak Bapa surgawi. Ku mengasihinya selamanya. Ku mengasihi Tuhan dan sesamaku mulai sekarang. Ku mengasihi Tuhan dan firman-Nya selama-lamanya. Wah, lagu yang sangat indah ya adik-adik. Kita mau mengasihi Tuhan, kita mau mengasihi sesama, dan kita juga mengasihi firman-Nya agar kita bisa bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus dan semakin mengasihi sesama. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian lagi. Kita mau Tuhan Yesus semakin bertambah di dalam kita dan kita semakin mengasihi Allah. Kita angkat pujian kita, Dia harus semakin bertambah. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salib
adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Epa. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, dan jiwa kita untuk mendengar firman Tuhan supaya kita semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kali ini kita akan mendengarkan kisah tentang laki-laki yang memiliki sakit parah selama 38 tahun ya adik-adik. Nah, dokter pun tidak bisa menyembuhkan dia. Dan dia selalu berbaring di atas tilamnya. Dia sangat sedih ya dengan keadaannya karena dia berharap ada orang yang mau menolong dia. Nah, penasaran gak sama ceritanya? Gini, dia adalah seorang laki-laki yang sudah selama 38 tahun memiliki sakit lumpuh. Dia selalu setiap hari berbaring di atas tilamnya adik-adik. Dia berbaring di samping kolam Bethesda. Kadang-kadang kolam tersebut berbuih dan menggelegak. Nah, menggelegak itu seperti air mendidih ya. Kalau itu terjadi, maka kita harus cepat-cepat membawa orang yang sakit atau yang lumpuh untuk masuk ke dalam kolam tersebut. Karena orang di sana percaya bahwa siapapun orang yang pertama kali masuk ke dalam kolam Bethesda saat air di kolam itu menggelegak atau berbuih, maka dia akan sembuh ya adik-adik. Dan lelaki itu sangat berharap bahwa dia berharap agar seseorang itu dapat membantu dia untuk masuk ke dalam kolam Bethesda saat air di kolam itu menggelegak atau berbuih. Dan dia tidak bisa ini ya. Dan dia tidak ada yang membantu dia ternyata. Dia menunggu lama sekali selama bertahun-tahun agar ada orang yang membantu dia, tetapi hasilnya nihil. Tiba-tiba ada seseorang yang membantu dia dan orang itu bertanya kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dan karena dia mengatakan itu kepada lelaki tersebut, lelaki itu berkata tentang sakitnya. Dia menceritakan bahwa dia tidak bisa berjalan, dia tidak bisa bergerak ke sana kemari, dia selalu berbaring di atasnya. Setelah laki-laki tersebut menceritakan tentang sakitnya kepada orang itu, lalu orang itu menyembuhkan dia. Orang itu berkata, "Bangkitlah dan bawalah tilammu." Dan setelah itu lelaki itu langsung bangkit adik-adik. Dia langsung bangkit dan dia bersorak senang ya adik-adik. Dia senang bahwa dia tidak lumpuh lagi. Dia sembuh dari penyakitnya dan dia sangat bersukacita atas itu ya adik-adik. Dia membawa tilam itu pulang dan di tengah perjalanan dia menemui seorang pemimpin Yahudi. Kata pemimpin itu, "Kamu tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Itu sangat menentang hukum Taurat. Apalagi kamu membawa tilam itu." Dalam hati lelaki itu, dia berkata, "Mereka tidak tahu tentang apa yang terjadi sama aku pada hari ini." Lalu lelaki itu menceritakan semuanya apa yang telah ia alami kepada pemimpin Yahudi tersebut. Dan pemimpin Yahudi itu kembali bertanya, katanya, "Siapakah orang yang menyembuhkanmu dan menyuruhmu membawa tilam itu?" Lalu lelaki tersebut berkata, dia tidak pernah tahu siapa orang tersebut, dan dia sangat berterima kasih kepada orang yang menyembuhkannya, dan dia sangat ingin menemui orang tersebut. Saat dia ingin mengucapkan kata terima kasih kepada orang yang telah menyembuhkannya, ternyata
orang tersebut sudah hilang dari kerumunan orang-orang lain ya adik-adik. Dan dia berpikir bahwa aku pasti tidak bisa menemui orang yang telah menyembuhkan aku, karena dia sudah jauh, dia sudah tidak bisa dia berpikir mungkin dia tidak bisa menemukan orang yang telah menolongnya. Tetapi belakangan ini lelaki itu selalu menemui orang yang telah menyembuhkannya di bait suci. Lalu orang itu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, maka janganlah melakukan dosa. Itu akan menjadikan hal yang buruk bagimu jika kamu melakukan dosa." Dan setelah mendengarkan itu, lelaki tersebut mendatangi pemimpin Yahudi ya adik. Dia mengatakan bahwa orang yang telah menyembuhkan dia dari lumpuh itu adalah Yesus. Dan karena mendengar hal itu, pemimpin Yahudi mencari Yesus dan ingin membunuh Yesus, karena Yesus mengaku bahwa dia adalah anak Allah, atau menyamakan diri Yesus itu dengan Allah. Dan kata Yesus adalah, "Bapakku terus bekerja sampai sekarang ini. Oleh karena itu, aku pun akan bekerja dengan apa yang diinginkan Allah, itu yang aku lakukan." Nah, seperti itu ya adik-adik. Dan hari ketika Yesus menyembuhkan orang itu merupakan hari yang paling membahagiakan dalam kehidupan lelaki tersebut. Segala sesuatu yang Yesus katakan terbukti dengan Roh Kudus yang bekerja di atas Tuhan Yesus, dan itu juga terbukti bahwa Yesus adalah anak Allah yang Maha Kuasa. Hanya Yesuslah yang bisa menyembuhkan kita dari sakit penyakit jika kita percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, setelah mendengar cerita ini, kakak berharap kita selalu percaya kepada Yesus. Jika kita sakit, kita senang, kita susah, atau kita sedang marah, kita harus mengingat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesuslah yang selalu menghibur kita, yang selalu ada untuk kita, dan selalu menyertai kita di setiap langkah kita. Nah, setelah ini kita akan berdoa untuk firman Tuhan kita. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, dan kami juga memohon untuk Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami yang telah kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Dan kami juga percaya bahwa apa yang Kau lakukan itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami kami selalu percaya kepadamu bahwa Engkaulah Juru Selamat kami yang berkuasa, yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit kami dan bisa menghapuskan dosa-dosa kami. Dan kiranya apa yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan ya Tuhan, dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Mengucap syukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa. Apa yang Tuhan katakan itu benar-benar terjadi. Nah, Dia menyembuhkan orang yang lumpuh ya, dia bisa berjalan lagi. Nah, di sini Allah ingin menyatakan kuasanya, bahwa Dia benar-benar adalah anak Allah yang maha kuasa. Dan hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kita dan menyingkirkan dosa kita untuk selama-lamanya. Nah,
untuk merespon firman Tuhan tadi, mari kita angkat pujian kita, Tuhan Yesus aku berjanji. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk berpisah ya. Tidak terasa ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, kita mau mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Terima kasih karena Engkau memberi kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terima kasih untuk kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah menebus dosa kami, baik yang lama, sekarang maupun yang akan datang. Terima kasih Tuhan karena kami percaya hanya di dalam pertolongan-Mu Engkau boleh mengangkat sakit penyakit kami. Engkau boleh mengangkat setiap dosa kami. Karena Engkaulah Allah kami, juru selamat kami yang hidup. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau kami sudah naik kelas dan kami itu semua karena pertolongan-Mu. Dan kami juga boleh melewati setiap proses yang boleh kami lalui semasa di kelas yang lalu. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu, untuk mama, papa, saudara-saudara kami, untuk orang-orang yang mengasihi kami. Biarlah Engkau terus menutup bungkus kami, sertai kami Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit, dan biarlah penyakit atau pandemi ini boleh segera berakhir, agar kami boleh berkumpul bersama-sama dengan orang percaya di gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang selalu menyertainya. Kami menyerahkan setiap harapan dan cita-cita kami ke depan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.